Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Thoughts from the Month of Blessing, halaman 105 paragraf yang pertama. Pena inspirasi menuliskan tidak ada seseorang yang berdoa dengan tekun untuk meminta berkat bagi dirinya sendiri. Teman-teman, apakah ketika kita berdoa, kita hanya mendoakan diri kita sendiri? Pernahkah ketika kita berdoa, kita mendoakan orang lain juga? Ingatlah teman-teman, bahwa kita harus mendoakan sesama kita. Karena kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 12, ayat yang ke-27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, jadi kita dan saudara-saudara kita itu satu di dalam tubuh Kristus. Jadi sudah seharusnya kita saling mendoakan dan kita saling membantu. Lebih lanjut di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Di dalam satu tubuh ada tangan, ada mata, ada telinga, ya kan? Semua saling membantu. Tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Apakah mata bisa mencium? Tentu tidak bisa. Hidung yang bisa mencium. Tetapi hidung, apakah dia bisa melihat? Tentu saja tidak bisa. Mata yang bisa melihat. Iya kan? Jadi jelas teman-teman bahwa di dalam satu tubuh Kristus, kita saling membantu. Kita saling melengkapi. Dan juga pastinya kita saling mendoakan. Karena kita satu di dalam tubuh Kristus. Ketika sebagai contoh ya teman-teman, telinga kita ditarik. Ya kan, ditarik sama orang nih misalnya. Pastinya tangan kita akan mencoba untuk melepaskan tarikan orang itu. Bukan hanya tangan kita, mulut kita juga akan berteriak. Telinga kita yang ditarik, tetapi tangan kita yang membantu, dan mulut kita berteriak. Nah, jadi memang, sekali lagi, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita berdoa pun, kita tidak mendoakan diri kita sendiri saja, tetapi kita juga mendoakan saudara-saudara kita seiman. Di dalam 1 Korintus masih pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 kita baca. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sekali lagi teman-teman, karena kita adalah satu di dalam tubuh Kristus, maka ketika ada saudara kita seiman yang sedih, yang bergumul, yang kesusahan, seharusnya kita yang satu tubuh ini juga harus merasakan kesedihannya, bukan? Karena kita satu tubuh, maka kita pun harusnya juga merasakan penderitaannya. Ketika tadi sebagai contohnya, telinga kita tadi ditarik, ya kan? Pasti seluruh tubuh juga akan merasakan sakit. Makanya tangan melerai, mulut berteriak. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Persekutuan kita di dalam satu tubuh Kristus. Ketika ada saudara kita yang bergumul, sedih, menderita, kita pun harusnya turut juga merasakan kesedihan mereka. Dan karena kita merasakan kesedihan itu, kita pun bawa itu di dalam doa. Marilah teman-teman kita menyadari ini, bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri saja. Tetapi karena kita satu di dalam tubuh Kristus, maka kita saling membantu, saling melengkapi, dan juga saling mendoakan. Itulah sebabnya teman-teman di dalam Yakobus, pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 mengatakan, karena itu, hendaklah kamu saling mendoakan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita, bahwa sesungguhnya kita adalah satu di dalam tubuh Kristus.
Ketika ada saudara kita yang menderita, yang bergumul, harusnya kita pun juga merasakannya. Karena kita merasakan penderitaan mereka, marilah kita saling mendoakan dan saling membantu satu sama lain. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.